Pak Hendra. Iya, mangga Bu, sudah Iya, direkam. ngantosan Pak Ahmad Bu, Pak. Oh gitu. Iya, Selamat Bu, karena ya, gabung. Pak. Ya, enggak Pak Lanjut Ahmad. WK lanjutkan heula tuh. Atas tambihanku Bapak. Mangga. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan. Ngumpulin itu di mana kemarin ada tulisannya? Di depan. Ya, maaf ya, ada tamu dulu sebentar. Ya, jadi untuk kegiatan sekarang itu di antara Zoom yang biar lebih jelas lagi ya, mungkin tentang sumber hukum Islam, materi kita ada 2 kan, tadi udah Oki menyampaikan, juga Bu Eka juga menyampaikan ya tentang sumber hukum Islam itu. Kenapa itu harus ada sumber hukum Islam? Karena yang namanya sumber itu adalah tempat untuk mengambil sesuatu lah. Itu sebagai sumber. Dan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan. Nah, kalian sudah pada tahu kan ada berapa sumber hukum Islam? Itu tadi sudah disampaikan. Yang jelas ada berapa? Coba Bapak ingin tahu ada berapa sumber hukum Islam itu? 5. Ada 14, Pak, kalau nggak salah. 14. Oh, ingat tuh. Yang disepakati ada 4. Ya. Yang tidak disepakati ada 3. Ya. Jadi kalau ditanya ada berapa sumber hukum Islam itu ada 2. Ada 2. Ada Yang tidak disepakati. Nah, tadi udah ngerti kan ya yang disepakati? Siapa? Ya. Yang tidak disepakati juga ngerti. Jadi untuk sekarang itu ya nyantai aja, tidak mesti harus di akhir kalian bertanya, boleh kalian langsung bertanya ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti ya. Tadi yang disepakati itu adalah sumber hukum Islam yang kebanyakan para ulama itu menyepakati tentang hal tersebut. Ya, jadi para ulama menyepakati tentang sumber hukum tersebut. Jadi ada ulama yang tidak sepakat, namun pada dasarnya sebentar kan. Pada dasarnya para ulama, jumhur ulama orang Indonesia itu menyepakati sumber hukum tersebut. Nah, itu jadi diberikan oleh semua para ulama untuk menjadikan dasar sumber hukum ini. Ada 4 ya, yaitu Al-Quran, apalagi? As-Sunnah. As-Sunnah, terus? Hadis, sunnah, kias, Ijma dan qiyas. Jadi ada 4 kan ya? Al-Quran itu sebagai landasan pertama, As-Sunnah, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Jadi Oki menyampaikan tentang apa Ki? Yang disepakatin Pak. Ya. Sekarang kita udah ngerti kan semuanya? Ada 4 ya. Jadi semua kebanyakan para ulama itu menyepakati tentang sumber hukum tersebut sehingga dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan hukum. Ya, atau disebut dengan istimbat. Istimbat itu adalah mengambil hukum dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Kita uraikan sedikit satu persatu ya tentang Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Gitu. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quran. Ada lagi yang lain? Tentang pengertian Al-Quran? Halo? Wahyu yang disebutkan beliau dalam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sip. Ya, jadi kesimpulannya adalah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Nah, itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini siapa saja membaca termasuk ibadah. Jadi nggak ada alasan orang buat apa baca Al-Quran kalau nggak ngerti artinya. Bisa. Tetap Al-Quran itu baik ngerti artinya ataupun tidak, itu termasuk ibadah. Ya. Makanya jangan disia-siakan untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Selanjutnya Al-Quran ini ya dari ininya ya tentang di usul fikih atau maaf ya tentang fikih ini karena kaitannya dengan sumber hukum, jadi akan diambil intinya yaitu bagaimana Al-Quran menurunkan hukum. Bagaimana Al-Quran menjabarkan tentang hukum tersebut. Gitu. Ya, tadi dari pengertiannya, sekarang bagaimana Al-Quran menjabarkan hukum tersebut. Nah, tentang cara menjabarkan Al-Quran, Al-Quran itu menyampaikan hukum, ada yang disampaikan secara langsung oleh Al-Quran, ada juga yang secara berangsur gitu. Contoh yang secara langsung apa? Menjelaskan tentang khamar. Ya. Maaf, tentang saum ya. Puasa. Hukumnya wajib. Udah jelaskan dasar dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu tentang kewajiban. Nah, namun ada yang secara berangsur-angsur. Dilihat dengan kejadian ataupun kekuatan iman pada zaman tersebut. Contoh tentang pelarangan khamar. Ya, khamar dilarang. Tidak langsung Al-Quran menunjukkan khamar itu larang, khamar itu haram. Ya, tapi ada ayat-ayat yang sebelumnya dulu kaitannya dengan kejadian ataupun situasi pada zaman itu. Ya, ada ayat Al-Quran atau hadis wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak disebutkan haram, tetapi jangan mendekati tempat sholat. Artinya ya orang mabuk itu tidak sah sholatnya gitu. Itu ya. Karena tidak berakal. Karena tidak berakal di antaranya. Itu. Kemudian ada juga yang lain. Khamar itu apa namanya? Dilihat manfaat dengan manfaatnya, mafsadat dengan manfaatnya. Banyak mafsadat dengan manfaatnya. Dilihat dulu. Ya. Nah, terakhir baru disebutkan haram. Nah, itu Al-Quran menjelaskan hukum yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslim. Ya, biar tidak terlalu banyak. Sekarang hadis. Hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Sebelum Bapak sampaikan. Hadis adalah ma'udhifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Tikrar. Coba Ihsan dulu aja, Ihsan yang ada di Ihsan. Ya, Ihsan. Asir Ihsan. Ihsan. Apa itu hadis? Kurang ini. Kedengaran. Apa itu hadis, San? Hadis itu, Apa itu hadis? Ya. Ya. Hadis ialah
Oh, segala hadis adalah dalil yang diapain? dalil yang diriwayatkan Ya. oleh Terus dalil yang diriwayatkan oleh Nabi terus secara berurutan. secara berurutan. Ya, itu yang disebut dengan Hadis. hadis ya. Ada lagi yang lain? Yang lain coba dari kelas yang lain, dari kelas yang lain. Ada di sini Marcela Fauzia, coba. Marcela. Coba apa yang mengenai hadis, Mar? Ini kita udah belajar ya kalau nggak salah itu dulu kelas Kelas 11. ya? Hadis itu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, Ya. perbicaraan, ucapan atau perilaku Nabi Muhammad yang dicontohkan, terus yang dilihat yang dilihat dan didengar sama para sahabat. Iya. Sip. Iya, ada yang lain? Silakan dari kelas IPA. Barusan IPA, IPS. Marcela. IPA 3. IPA. Sekarang dari IPS. Sok, Jasmine. Ya, Pak. Sok, Min, gimana Min? Hadis itu apa? Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Sip, hebat. Ya. Macanya B-nya. Bagus ya, tapi ada kemauannya itu. Tuh, jadi segala hadis itu dapat disimpulkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, baik perkataan, perbuatan, ataupun penetapan. Makanya hadis itu terbagi menjadi 3 bagian. 3 hadis apa saja? Marfu, mauquf, itu Qauliyah. Pak. Ya, hadis qauliyah, terus fi'liyah dan Takririah. takririah gitu ya. Hadis fi'liyah, hadis qauliyah, hadis fi'liyah dan takririah. Ngerti kan tentang itu ya? Qauliyah apa dan lain sebagainya ya. Nah, itu tentang hadis ya. Selanjutnya adalah ijma. Ijma nih ya. Ijma itu artinya apa? Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Minoritas lah. Sip ya. Ijma itu kan kumpul kan ya? Berkumpulan atau berkumpulnya para ulama untuk menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Ada suatu kejadian, maka para ulama berkumpul untuk menetapkan hukumnya. Gitu. Kalau udah ada hukumnya, berarti nggak usah ada ijma lagi, langsung aja diambil dari Al-Quran. Tapi kalau tidak ada, ya berarti para ulama harus berkumpul untuk menetapkan Al-Quran, hukum ini, sehingga orang bisa menggunakan ataupun meninggalkannya kaitannya dengan hukum tersebut. Nah, ini adalah yang disebut dengan ijma. Ada yang bisa memberikan contoh nggak ijma? Contohnya apa? Naufan, Pak, Naufan. Nopan. Belum Pak, belum ini Pak, belum ngeh. Belum ke bikin. Siap, mana yang lain ada? Ijma. Fauzan Pak, Fauzan. Fauzan. Jan. Muhammad Fadli, ayo. Arsan, Maulana.
Kayak tentang vaksin gitu, Pak. Ya, betul. Tentang vaksin di antaranya ya. Betul. Bagaimana Sil tentang vaksin gimana? Silmi ya? Iya, Pak. Jadi Coba kan gimana? kadang kan tentang vaksin itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Tapi kan Ya. vaksin itu adalah sebuah kebutuhan untuk mencapai ikhtiar gitu ya Pak ya. Nah, jadi para ulama berkumpul gitu apakah vaksin ini diperbolehkan dalam Islam kah atau tidak, atau seperti apa. Terus kan waktu bulan puasa mulai ada vaksin. Nah, apakah vaksin bolehkah disuntikan pada saat orang-orang berpuasa gitu Pak? Ya betul ya, tentang vaksin di antaranya ini kan nggak ada secara eksplisit ya, secara implisit ya di dalam Al-Quran, tertera di dalam Al-Quran tentang hukum vaksin tersebut. Nah maka MUI, nah di antara MUI ya, karena di Indonesia kita ini skupnya Indonesia, MUI menetapkan tentang hukum vaksin itu boleh dan tidaknya. Tapi ada yang setuju juga, ada yang enggak, itu wajar, manusiawi. Ya, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh juga bagaimana. Ada alasannya. Dilihat dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, karena ijma dasar yang ketiga. Dilihat dari manfaat dengan mafsadatnya, maka dapat disimpulkan tentang vaksin tersebut boleh atau tidak. Nah itu salah satu contoh tentang ijma ya. Bapak boleh nanya nggak Pak? Boleh sok. Bapak kalau misalkan siapa yang ini siapa ini? Rosi Pak. Oh Rosi ya. Sok kalau sama misalkan ijma sama hadis sahih, itu tuh yang lebih utama yang mana Pak? Ijma sama hadis sahih itu tuh lebih utama yang mana? Oh iya. Ki, bagaimana Ki? Pertanyaan itu Ki. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Ya. Pak. Gimana Ki itu? Ijma dengan hadis sahih. Menurut Oki Pak, kalau hadis sama ijma itu yang lebih utama hadis Pak, karena hadis itu dari Rasulullah langsung Pak penjelasannya, dan itu udah mutlak kebenarannya Pak. Kalau ijma kan para ulama membantu dalam memahami hadis Pak. Jadi hadis ini misalnya apa, kemudian dipahami melalui ijma itu Pak untuk menyimpulkan hukum. Siap. Sip. Ada yang menambahkan? Novan menambahin, Novan? Udah Pak, setuju sama Oki, udah gini. Saya setuju Pak semuanya ya? Pak. Betul ya. Jadi yang disebut dengan tadi ya ijma dengan hadis, kedudukannya. Kalau dia kedudukan sumber hukum itu pertama adalah Al-Quran yang di atas. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Ijma. Yang keempat adalah qiyas. Nah, dari hal tersebut ya, maka kalau dilihat mana yang diambil dari keduanya antara ijma dengan hadis sahih, jelas yang diambil ataupun yang paling kuat adalah hadis ketimbang dengan ijma. Karena ya hadis kedudukannya adalah yang kedua setelah Al-Quran. Kalau ijma ketiga. Bagaimana sekarang kalau hadisnya hadis doif? Nah ini baru permasalahan. Bagaimana kalau hadis doif atau hadis maudhu dengan ijma? Nah mana yang harus diambil? Nah, ini ada perbedaan kalau di sini ya, perbedaan paham. Ya. Ikhtilaf ya. Ikhtilaf, mukhtalaf makanya. Nah, makanya di sini ada hadis tadi kalau dari derajatnya ya, kalau tadi kan dari macam-macamnya ya.
karena di derajatnya hadis. Bagaimana? Nah, kecenderungan ulama menyampaikan kalau hadis doib ya dengan ijma, maka yang lebih banyak dipakai adalah ijma. Begitu. Karena hadis doib itu kurang derajatnya ya dibanding dengan ijma. Kenapa? Karena ijma itu kesepakatan perkumpulan para ulama untuk menentukan hukum tersebut, sehingga diputuskanlah hukumnya. Ya, nah itu yang kedua, dan yang ketiga adalah qiyas. Maaf ya, yang keempat ya. Sumber hukum keempat ada qiyas. WK masih ada? Hadir WK. Bapak. Hadir Pak, punten kamera Suganten. biasa nyala ya. Suganten nuju ka pengker heula. Ada. Ngupingkan Bapak. Ya. Engke wartosannya mi bade CF ya. Setengah jam ya Siap. tanu sabade. Ya. Ya, Setengah jam sekarang lagi, Pak. tentang ya 25 menit lagi. 20 menit lagi ya. Ya, Pak. Sekarang tentang kias ya. Tentang kias ini juga sudah dipelajari oleh kalian ya dari sumber hukum yang disepakati tersebut. Sedangkan ada yang tuh apa yang maksud dengan kias? Kias yang itu bukan Dari yang kelas lain silakan. Erian Pak Erian. Erian ini. Erian mana Erian? Iya Pak. Penetapan suatu hukum dan perkara baru yang Iya. belum ada pada masa sebelumnya dan memiliki Iya. kesamaan dan sebab manfaat bahaya bagi aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Iya. Sip. Lengkap peta ningali karena buku. Benar. Ya. Ada yang lain? Ada yang Dari lain? MIPA 1 Pak, Tentang belum kias. nih. Dari MIPA 1 MIPA belum 1. muncul. MIPA 1. MIPA 1 sama MIPA 2 nih belum muncul. MIPA 1 coba mana tuh pakai kelas ya? Mariam ada nggak MIPA Mariam? 1. Mariam. Atau Salma nih. Iya. Salma. Salma Putri. Sal. Halo Salma. Sarah ya Pak kemana? Sarah ya nah. Ayam Mandala MIPA 1. Siap Bu. Mandala kabar ayo. Gimana Man? Kias Pak. Mandala. Ya, kias artinya apa? Kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Gitu Pak. Ya. Sip. Bagus ya. Tinggal diapakan ya. Tinggal diapakan materi yang barusan itu. Jadi jangan sampai kalian tidak hanya tahu lihatnya aja diapakan. Soalnya nanti ketika ujian informasikan mau ada UTS ya. Itu udah ijma qiyas sumber hukum yang disepakati. Ya, kita kembalikan lagi tentang qiyas ya. Kalau dilihat dari bahasa, qiyas itu adalah menganalogikan atau menyamakan ya, menganalogikan antara satu kejadian ya dengan kejadian yang terjadi di zaman Rasul. Nah, makanya qiyas itu ada 4 rukunnya. Jadi rukun qiyas itu ada 4. Apa saja ada yang tahu? Belum tahu Pak. Apa? Ripan. Hah? Ripan Pak. Ripan yang baru masuk nih Ripan.
Jadi baca ya masih kan namanya. Iya, Pak, dari ya, Pak. Tah. Nggak pada dibaca ya, padahal itu kan udah itu. Ada as, bukan Bapak. Ada As, Al aslu ya, hukum asal, ya, hukum asal, far'u sama asal, lilat. taruh sama Lilat. ilat. Iya. Ilat ya. Nah, Iya. Lilat. Lilat. bukan lilat, ilat. Ilat. Ya. Asal ya. Hukum asal. Asal terus hukum asal, ada far'u cabangnya dan ilat. Asal, far'u, ilat, dan hukum asal. Asalnya. Ya. Kita lihat pengertiannya ataupun kenapa begitu harus ada 4. Jadi kias itu kan menyamakan ataupun membandingkan. Langsung ke contoh. Kita lihat contohnya adalah zakat fitrah. Eta zakat fitrah teh itu tidak boleh dengan beras. Kalau tidak ada kias. Yes. Nah, gitu. Ya. Kenapa tidak boleh? Di dalam hadis zakat fitrah itu adalah dengan kurma. Makanan pokok. Gitu kan? Kurma. Ya, kurma. Jadi nggak dilihat makanan pokok apa-apa. Intinya adalah kurma di dalam hadis. Ya, jadi kalau nggak ada kias tidak bisa dengan beras. Nah, karena dengan adanya hukum kias ini sehingga diperbolehkan dengan beras. Disimpulkan bahwa kurma itu adalah makanan pokoknya orang Mekah ketika saat itu, ya, orang Arab saat itu. Dianalogikan kan di Indonesia, makanan pokok Indonesia adalah beras. Maka boleh. Tetapi nah, ukurannya ya kadarnya harus sama. Ya. Harus sama bagaimana? Iya. Di sana dengan kurma adalah 1 mud, istilahnya 1 mud. Nah, kalau di kita itu dengan kilo harus 1 mud. Nah, 1 mud itu dengan bilangan 2,5 kilogram kalau di kita. Ya. 2,5 kilogram. Nah, itu bahkan ijma nih, di ijma menyampaikan boleh dengan uang. Nah, ini ijma, hasil ijma ya. Ya. Boleh dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Nah, ini ya ijma'nya. Nah, kalau tadi dengan beras itu kias. Nah, jadi ini adalah contoh ya. Salah satu contohnya adalah zakat fitrah. Itu tentang sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Nah, tadi sebut rukun kias ada 4. Pertama adalah asal. Ya, asal itu adalah asal. Ya, tentang zakat. Asalnya tentang zakat. Yang kedua adalah hukum asal. Hukum asal, hukum dari asal itu, hukum zakat itu adalah wajib. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua far'u, cabang. Ya, cabang. Membayar zakat fitrah kalau dengan hadis adalah dengan kurma. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan beras? Nah, ini cabangnya teh. Ya, far'u. Nah, bagaimana dengan beras? Beras di Indonesia sebagai makanan pokok. Maka
ada ilat. Ilatnya apa? Ilat itu adalah sifat dari asal tersebut. Sifatnya apa? Kurma sebagai makanan pokok. Maka beras juga sebagai makanan pokok. Kesimpulannya, kiasnya itu Bapak boleh berzakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Gitu maksudnya, ada asal, hukum asal, far'u, cabang, dan ilat. Nah itu, ada yang ditanyakan silahkan sebelum ke hukum sumber hukum yang mukhtalaf. Siswa yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti Pak Ahmad menjelaskan mengenai sumber hukum yang tidak disepakati. Bapak, waktu kita tinggal 15 menit lagi ya Pak. Oh, 15 menit lagi ya, berarti harus langsung aja ya. 15 menit. Kayak langsung aja ya Pak. Lagi. Iya. Langsung aja ya. Iya, mangga Pak. Nah, tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau sumber hukum Islam mukhtalaf ya. Kalau tadi kan muttafaq, sekarang mukhtalaf. Maksud dari tidak disepakati ini bukan tidak ada yang menyepakati. Para ulama untuk menentukan menentukan hukum dari sumber itu ada yang muttafaq 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tetapi ada masalah yang lain yang tidak bisa dengan yang 4 tadi. Makanya sebagian ulama menyimpulkan sumber hukum yang lainnya. Di antaranya, nah, gini, yang muhtalaf ini sebagian ulama berarti ya, sebagian ulama menentukan, ada juga yang tidak menyepakati. Makanya muhtalaf ya, muhtalaf itu artinya perbedaan apa? Ya, ikhtilaf. Ikhtilaf, muhtalaf itu artinya dipertentangkan lah. Perselisihan. Ya, perselisihkan. Nah, yang muhtalaf itu diantaranya ada yang disebut dengan istihsan. Apalagi? Istihsan? Istishab. Ishab. Apalagi? Masalah mursalah. Maslahah mursalah. Selanjutnya? Urf. Berikutnya? Ya, sadu jari'ah atau daruri. Ya, selanjutnya Qoblan. Ya. Qoblana. Selanjutnya Mazhab ya, madhab dari'ah atau madhab sohabi ya. Ini madhab sohabi sebetulnya, bukan madhab dari'ah. Salah ngetik sih Mas Etik ya. Iya. Kelihatan ini yang Bapak lihat di sini. Pertama istihad ada? Ada ya? Ada Pak. Ya. Ada di sini istihsan, istishab, maslahah mursalah, huruf, sadu dari'ah, sar'u man qoblana, dan madhab sahabi. Madhab sahabi. Ya, madhab sahabi. Ya, sekarang kita lihat dari ini semua. Ada yang tahu apa artinya istihsan? Berpindahnya seorang mustahid dari ketentuan hukum yang suatu hukum. Allah. Berpindahnya seorang mustahid dari ketentuan hukum terus ke hukum yang lain. Kepada hukum yang lain. Ya. Ini siapa yang ngomong teh berusaha? Desi. Oh, Desi, palingannya baru kedengaran lagi nih Desi. Ya, Des gitu ya. Berpindahnya seorang
ulama mujtahid dari satu hukum ke hukum yang lain. Langsung aja ke contoh. Contohnya apa? Wasiat. Hah? Apa, Neng? Contohnya apa barusan? Yang lain contohnya ada yang lain? Silakan, Ma. Ada? Ayo yang lainnya, jangan pada tidur. Jangan tidur nih. Kayaknya Pak sudah pada lelah mereka, Pak. Ahmad, Ya. Pak, Ahmad, Ahmad. Apa tadi Pak pertanyaannya? Contoh dari istihsan. Jual beli saham bisa nggak, Pak? Ya, jual beli saham. Ya, kita lihat ke fenomena yang sekarang terjadi di dunia maya tentang jual beli ulen. Jual beli ulen. Jual beli online ya. Jual beli online. Jual beli secara online. Nah, ini salah satu contoh istihsan. Ya. Menganggap baik sesuatu yang dasar hukumnya memang tidak ada. Tetapi dilihat dari manfaatnya, ternyata banyak manfaatnya. Apalagi di situasi yang sekarang. Namun ulama menyampaikan rambu-rambunya, artinya boleh dilakukan, tetapi ada rambu-rambu atau syarat-syarat itu tersebut. Begitu ya. Ya, Di antara ulama yang membolehkan siapa tentang istihsan ini? Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu justru melarang ya, tidak membolehkan istihsan ini. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i menyampaikan tidak boleh istihsan ini. Nah, ini ya, makanya disebut muhtalaf, dipertentangkan, diperselisihkan. Ada ulama yang membolehkan, ada juga yang tidak. Ya, itu pertama istihsan. Contoh tadi jual beli secara online. Kalau di dalam fikih itu ada yang disebut dengan jual beli salam. Pernah dengar? Baru dengar. Masa waktu di MTS udah. Baru dengar dari Bapak tadi. Ya. Jual beli salam. Ki apa Ki jual beli salam Ki? Salam damai. Salam damai. Salam itu damai. Damai itu indah. Berarti salam itu indah ya. Ya, jual beli salam itu adalah jual beli yang hanya disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Begitu ya. Kalau zaman sekarang bukan hanya sifatnya, justru bahkan barang-barangnya kan sekarang dengan online ya. Sehingga di gambar itu jelas gambarnya, warnanya. Nah, kalau dulu zaman belum online itu disebutkan sifat-sifatnya saja. Nah, kalau melihat hukum asal jual beli secara online ini tidak sah. Ya, betul enggak? Ya. Ya, karena rukun jual beli itu ada 4. 1, ada penjual, yang kedua penjual, pembeli, yang ketiga ada barang, akad, Ijab kabulnya. Berarti kalau jual beli online menurut hukum yang ada itu tidak sah. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan istihsan itu tidak sah. Begitu. Ada penjual, ada pembeli, ada, tapi kan teka tingali pak jauh-jauh. Ya. Kalau terus barangnya juga nggak langsung diterima. Ijab kabulnya bagaimana?
atau melalui video. Bagaimana dengan video? Nah, dengan video berarti ya bisa saja sih kalau dengan video karena langsung bisa kelihatan ya zaman sekarang. Nah, namun kan orang bisa memanipulasi sekarang video ya nggak bisa. Nah itu jadi banyak sekali pertimbangannya sehingga harus disebut istihsan. Ya. Bapak Willy mau nanya Pak. Ya Pak? Ini Willy mau nanya. Oh sok. Kan istihsan itu kan jual beli online. Di antaranya ya. Ya kebanyakan zaman sekarang kan jual beli online kebanyakan udah gak amanah tuh ya Pak ya. Ya. Nah hukum bagi si penjualnya itu gimana Pak? Eta mata kayaknya. Makanya tuh ya Willy ya suka sering terjadi ya. Ai pesan kerudung keluar panci udah dibikin. Iya Pak rugi. Jauh tehnya kerudung kena panci keluar kaos kaki. Iya ya? Pak benar-benar. Nah makanya ini ya dipertentangkan. Artinya tidak semua ulama memakai istihsan tersebut. Bagaimana kita inti dari ini adalah kehati-hatian. Yang kedua selain kehati-hatiannya ihtiyat itu akad yang jelas. Akad yang jelas. Kita juga punya nomor dia. Kalau tahu kita alamatnya ya biar lebih jelas. Suatu saat ada hal-hal yang janggal tadi, maka di awalnya disampaikan di akadnya. Boleh untuk ditukar ataupun diganti gitu. Diganti. Nah, ini harus jadikan dasar itu. Jangan langsung aja. Soalnya kadang banyak kejadian kan ya. Sehingga terkena tipu, pesan udah, uang sudah ke sana. Tapi datang harus ditunggu sebulan teh aya. 3 bulan teh aya. Siap. Pak, nah, tanya enggak Pak? Ya. Kalau gitu ya, misalnya, Willy, ya? Oh, ya, lagi. makasih Pak. Boleh tanya? Siapa sekarang? Silmi Pak. Oh, Silmi. Gini Pak, kalau misalnya penjualannya lewat online, tapi pembeliannya lewat COD, kayak tatap muka gitu, nah itu masuknya kemana Pak? Nah, bagus ini pertanyaannya ya. Nah, makanya ini yang lebih ihtiyat ya, Silmi Nurida ya. Ini yang lebih ihtiyat ya, COD ya, maaf. Lebih hati-hati ini ya. COD ini betul lebih hati-hati. Jadi jangan sampai dipakai tercukup misalkannya baju teh. Makanya bisa dipakai dulu kan, dicoba dulu kalau di COD ya. Nah, ini yang bagus. Ini juga termasuk pada istihsan. Ya. Lain ihsan ya. Istihsan ya, dosan. Tapi Ya. Pak, kalau misalnya COD juga kan masih bisa, Pak. Apanya? Buat kayak, ya kan kalau COD itu kan nggak boleh dibuka dulu gini. Handy. Paketnya. Ya. Itu misalnya udah dibayar, terus si kurirnya udah pergi, dibuka tidak sesuai dengan barang gimana, Pak? Nah, makanya di awalnya ada akad, perjanjiannya gimana? Iya, betul. Ya, perjanjiannya gimana? Kita harus papaitan papaitannya daripada amis lah, ini pahit. Ya. Boleh ditukar, kemudian kalau ada cacat, tidak sesuai dan sebagainya, ini makanya ini masih masuk terhadap istihsan. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Bu Eka ya? 5 menit lagi, Pak. Benar apa? Enggak. Selanjutnya. Ini ada istishab, ada masalah mursalah, urf, satu daroi, dan lain sebagainya. Ini kita bahas di hal lain kesempatan kayaknya ya. Sekarang Bapak beri kesempatan kepada kalian yang lainnya ini. Kalau seandainya mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya lagi, sok. Nopan. Enggak, Pak. Oke, aja enggak boleh. Bapak mau bertanya? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Oh, tidak. Ada yang mau bertanya lagi sebelum
kita tutup Zoom hari ini. Oke. Kayaknya sudah ya Pak Ahmad. Oh ya. Kayaknya sudah, tapi masih ada waktu ya. Ya, ada 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi ya. Ya, mangga anak-anak yang memberikan pertanyaan atau silakan. Kan gimana Pak kalau misalnya mau belanja online, terus kan misalnya teh nggak tahu, kan bisa suka keklik gitu misalnya teh barangnya teh 1, keklik 2, nah uangnya teh pasti kalau misalnya mau beli barang 1 pasti kurang kan, soalnya keklik 2 barangnya teh. Jadi gimana Pak itu? Nah ini wayahna. Mungkin ini ya disebut dengan teliti sebelum membeli gitu ya. Ada yang pernah kejadian gitu? Udah sering Bapak. Oh sering. Oh. Bayarnya gimana? Ya harus tetap tanggung jawab, kan itu kesalahan kita sendiri. Kita bayar. Berarti itu makanya teliti sebelum membeli, sebelum mencet atau asal pencet misalnya di betul, biar ya itu kita tidak rugi lah di akhir, yang mengakibatkan kita menyesal gitu dengan Bapak mau nanya sedikit aja. Ya, silakan. Ya. Jadi kan ini biasanya kalau misalnya penjual jual beli online itu biasanya punya testi ya, testi pembelian kayak gitu. Nah, biasanya di testinya itu kan suka masang yang palsu tuh ya Pak ya. Biasanya kan kita tiba-tiba percaya gitu kan, kalau misalnya ada testi pasti kayak benar. Nah, itu hukumnya dia ngambil testi dari orang lain itu hukumnya apa Pak? Ya, pada dasarnya ya, ketika seseorang ataupun kita mau jual beli, maka niatkan untuk beribadah. Ya. Jadi jual beli itu bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan laba yang banyak, tapi intinya adalah beribadah. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan bahwa rizki dari Allah itu akan diberikan 2/3-nya adalah dari jual beli. Makanya disampaikan di dalam Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian karena kita tahu ini adalah ibadah, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam agama Islam. Sehingga kita waktu kelas 10 kalian belajar tentang ada jual beli. Boleh tapi terlarang, ya boleh jual belinya tapi terlarang. Ada jual beli yang haram, ada jual beli yang halal, yang boleh, ya. Nah, kemudian yang bagaimana yang terlarang dan yang terlarang sudah jelas, yang haram, yang boleh tapi terlarang juga sudah jelas. Nah, jadi intinya bahwa kalau seandainya kita mau melakukan hal demikian, maka kita harus sesuaikan dengan ketentuan. Jangan diniatkan bahwa ini adalah untuk mencari uang, mendapatkan uang. Jangan. Tetap niatnya adalah ibadah. Ada ketentuan-ketentuannya sehingga jual beli itu bisa haram, bisa halal. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ya kita harus minta pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan jual beli tersebut. Mungkin ada hal lain. Maka ada jual beli yang goror ya. Yang goror, ada unsur untuk menipu, itu kan haram hukumnya. Sudah jelas kan? Kalau seandainya dia mengambil sampel dari orang lain yang kata Wilima apa tadi teh? Testimoni ya, ternyata testimoninya itu yang kurang baik misalkan, nah ini termasuk jual beli yang goror disebutnya ya, berarti hukumnya haram. Begitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau terjadi? Makanya sekali lagi hati-hati ya,
dalam hal jual beli ini. Siap. Ya, Pak Ahmad. Ya, Baik, baik. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah selesai. Mungkin kita lanjutkan lagi Zoom meetingnya nanti, Pak, bagian kedua di Ya. bulan Oktober Bagian untuk kelas untuk Ya. kelas 12 pelajaran fikih. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Ya, Bu Eka sebelumnya ini. Ya, sebelumnya gimana, Bapak mau Pak? nanya dulu nih ke semuanya ya. Gimana dengan Zoom meeting ya, belajar dengan Zoom meeting ataupun online melalui apa? Enak lewat Zoom meeting, E-learning Pak. gitu. Enak Zoom, Pak. Zoom, lewat Zoom meeting aja, Pak. Zoom ya. Katanya ngabisin Zoom banyak aja. Pak, walaupun Pak belit. Oh, Pak boleh. Lebih ngerti lah Zoom, Tapi Pak. lebih paham Pak, lebih enak. Iya, emang enak Zoom meeting ya. Untuk itu anak-anak banyak berdoa ya kepada Allah, minta agar pandemi ini segera berakhir, sekolah bisa terbuka untuk kita bersama-sama. Jangankan kalian, ibu bapak guru juga ingin ya bisa menyampaikan secara langsung kepada kalian biar tidak tanggung ya, biar tidak kararagok gitu ya, waktunya sebentar, 30 menit dan lain-lain. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah biar pandemi ini segera selesai, bisa belajar kalian di sekolah, pembiasaan berjalan juga, kalian juga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat gitu. Amin. Aja ya dari Bapak. Sekian Bu Eka, mangga pada ditutup. Dari Bapak sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya anak-anak. Sebelum diakhiri, Terima kasih, Pak. kita berdoa bersama. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa cepat bisa tatap muka belajarnya. Terima kasih buat Pak Ahmad. Dan buat anak-anak jangan lupa isi absensi, linknya ada di chat ya. Itu dua Bu, kali siap. buat Vicky dengan matematika. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya dari kami, dari Ibu dan dari Pak Ahmad ada sedikit salah-salah kata. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Hendra. Waalaikumsalam.